baik bersama dengan calon pasangannya. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan akan merancangkan yang baik dalam hidup teman kita ini dan juga di dalam hidup kita. Kita datang bersyukur, bawa hati yang penuh syukur pada Tuhan. Jangan biarkan dirimu diam pada saat ini. Bawa hati. Hanya Yesus, Dialah obat yang manjur. Dan hanya Yesus, Sang Penyembuh, Sang Penebus. Haleluya. Terima kasih. Kita mengatakan aku mengucap syukur. Sama-sama katakan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita berikan sorak-sorai syukur kita. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami kagum akan kebaikan-Mu. Kami kagum akan kebesaran. Kami kagum akan rancangan-Mu. Karya penyelamatan, karya penebusan dosa yang telah Kau lakukan. Ternyata itu sungguh menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saya mau ajak teman-teman semua, kita mau naikkan pujian. Kita mau sama-sama katakan, ku kagum, ku hormat akan Kau Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Nyatakan lagi. Kagum, hormat akan Engkau. Kagum. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
besar. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat. Terpujilah Engkau. Kami datang menyembah-Mu saat ini. Allah satu-satunya yang hidup. Allah satu-satunya yang bertahta di hati kami, di roh kami, di dalam keluarga kami, di dalam hidup kami, di dalam masa depan kami. Kau satu-satunya Yesus, Allah yang kami sembah. Pujilah Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang
satu-satunya. Kaulah Yesus satu-satunya. Yesus yang mulia. Sikara bara siara bara bara. Kira bara 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 ya Rabb. Siara bara bara. Kira la bara bara siara bara bara. Siara la la la. Sikara la la la. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Yesus. untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Amin. Kami boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau hadir di dalam pujian penyembahan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah rahmat dan urapan-Mu turun atas kami semua. Terlebih hamba yang akan membawakan firman-Mu. Amin. Urapi hamba Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahan hamba. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, mengandalkan Engkau sepenuhnya untuk menyempurnakan setiap apa yang tidak sempurna. Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati sertai kami, curahkan Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman-Mu boleh sungguh-sungguh kami dengarkan, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Harus seke-seke baru semangat. Ya, tema kita pada malam hari ini. Siapa yang tahu? Tema kita pada malam hari ini siapa yang tahu? Bisa lampu sorot jangan kes nyalain di sini. Aduh. Gelap. Siapa yang tahu tema kita pada malam hari ini? Tadi sudah disebut. Hah? Yoke in Christ. Saya tidak perlu memperkenalkan diri, Di. Atau perkenalkan, nama saya Angelin, saya biasa dipanggil Inge, saya ibu rumah tangga dari seorang suami dan 3 anak. Saya mempunyai 2 putra dan 1 putri. Ya, tema kita pada malam hari ini tuh Yoke in Christ, yang artinya cook di dalam Tuhan. Apa sih cook? Kita mungkin bertanya-tanya, yoke atau cook itu apa? Yoke atau cook itu adalah kayu yang menghubungkan antara satu hewan dengan hewan yang lain. Biasanya ini digunakan untuk petani dalam membajak sawah menggunakan hewan sehingga hewan yang satu dan yang satunya lagi terhubung dengan cook, dan melalui cook itu petani atau penggembala itu boleh mengarahkan binatang, boleh mengarahkan hewan, sapi kah, kerbau kah yang dipakai untuk membajak sawah. Kalau bukan untuk membajak sawah ya orang-orang zaman dulu menggunakan binatang sebagai kendaraan, mereka itu mengarahkan binatang itu melalui cook. Jadi penggembala itu mengarahkan hewan itu melalui cook kemana dia mau pergi. Ke kiri, ke kanan, penggembala yang arahkan melalui cook. Pada malam hari ini kita berbicara tentang cook, di mana cook itu kan terbuat dari kayu. Itu tentu kalau barang-barang atau sesuatu itu diletakkan di pundak kita atau di punggung kita, sama juga dengan binatang, itu kan ada beban. Kalau cook itu tidak cocok dengan binatang itu bisa membuat binatang itu terluka. Bisa membuat binatang itu lecet.
bisa semakin membebani binatang itu. Apalagi kalau digunakan untuk membawa barang-barang, itu semakin membebani binatang itu. Ketika satu hewan dihubungkan dengan hewan yang lain itu melalui kuk, syaratnya itu hewan itu harus sama spesiesnya. Misalnya kerbau ya dengan kerbau, atau sapi dengan sapi, lembu dengan lembu, harus sama spesiesnya. Kenapa? Karena mereka akan berjalan bersama-sama. Kenapa? Kasih nyala, kasih mati. Sekali kasih nyala atau sekali kasih mati. Mengganggu. Ya, ini gambar kuk. Jadi hewan yang satu dan hewan yang satu dihubungkan melalui ini kuk yang terbuat dari kayu dan mereka itu diarahkan. Kenapa harus sama spesiesnya? Harus sama spesies, harus sama kurang lebih ukurannya, beratnya, besarnya harus kurang lebih sama. Kenapa? Karena mereka akan berjalan bersama-sama. Ada pepatah yang mengatakan jika engkau ingin berjalan cepat, berjalan sendiri. Kalau kau ingin berjalan lama, dalam waktu yang lama, berjalanlah bersama-sama. Sama juga dalam hal ini, kenapa mereka harus sama? Supaya kecepatannya sama, seimbang. Kalau satu terlalu besar, terlalu kuat, satu terlalu kecil, satu kuat sekali, dia itu yang lebih mendominasi kuk. Sehingga akan menyiksa yang satu. Jadi harus sama spesiesnya, harus sama ukurannya. Sehingga tidak melukai. Jadi memikul kuk, ketika itu binatang memikul kuk di pundaknya, itu artinya dia menyerahkan dirinya kepada petani. Dia pasrah, petani mau bawa dia ke kiri, oke, ke kanan, oke, kemanapun petani mau mengarahkan dia harus ikut. Karena dia sudah ada di bawah kendali kuk ini. Dia tidak bisa kemana-mana, bayangkan kalau kepalanya masuk dalam lubang itu, biar mungkin dia mau memberontak, tidak bisa. Jadi ketika binatang itu memikul kuk, maka dia harus menyerahkan dirinya untuk diarahkan dan dipimpin. Tema kita pada malam hari ini, yoke in Christ, artinya kuk di dalam Kristus. Ketika kita memikul atau memikul kuk di dalam Kristus, sama dengan kita menyerahkan dirinya kita menyerahkan hidupnya kita menyerahkan kehendaknya kita kepada Kristus. Semuanya kita serahkan, kita berpasrah kepada Kristus. Karena kita memikul kuk bersama Kristus. Kuk di dalam Kristus artinya kita memikul kuk bersama Kristus. Kenapa kita memikul kuk bersama Kristus? Karena ketika kita memikul kuk bersama Kristus, maka tidak sama dengan memikul kuk dengan orang lain. Karena kita baca dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Bisa ditampilkan? Karena cuma 3 ayat, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Kata Yesus melalui firman ini, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setelah itu ada, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwaku akan mendapat kelegaan. Ketika Yesus mengundang kita semua, mengundang orang yang berbeban berat, mengundang orang yang letih lesu, ada kata-kata di belakangnya. Dia bukan cuma mengundang saja, tetapi dia kasih tahu, datang dan pikullah kuk yang kupasang. Kalau secara logika, secara manusiawi, pasti kita berpikir maunya kalau kita berbeban berat, kalau kita letih lesu, tiba-tiba ada orang yang panggil kita, ekspektasinya kita apa? Capek-capek, haus, letih lesu, terus orang panggil ekspektasinya kita apa? Kira-kira berharap ditawari minuman, berharap ditawari tempat istirahat, berharap dihibur. Tapi ini anehnya, Yesus bilang, pikullah kuk yang kupasang. Yesus tidak bilang, mari datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat, kau kukasih istirahat santai-santai, saya yang pikul kuk sendiri. Tidak. Dia bilang, pikullah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang ringan dan menyenangkan. Dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Masalah, kuk, beban hidup tidak hilang. Tetapi bersama dia ada kelegaan. Bersama dia setiap beban hidup dan kuk yang kita pikul itu menyenangkan dan terasa ringan. Mungkin kelihatannya tidak ada yang berbeda, tapi perasaannya ringan. Kuk di sini berbicara tentang beban hidup, tentang standar hidupnya kita, ekspektasinya kita. Ketika Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, orang Yahudi gampang menangkap perumpamaan Yesus tentang kuk. Kenapa? Karena orang-orang Farisi pada saat itu memang hidup secara bertani dan menggunakan kuk untuk binatang. Jadi ketika Yesus berbicara tentang kuk, mereka itu familiar, mereka tahu, mereka gampang menangkap apa yang Yesus maksud. Ketika pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu hidup di bawah hukum Taurat. Sebenarnya hukum Taurat itu kan diturunkan dari Musa. Tapi pada zaman Yesus itu orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu banyak memodifikasi hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat yang kelihatannya sebenarnya sudah berat, dimodifikasi kiri kanan atas bawah, akhirnya semakin berat. Dan bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu, hukum Taurat itu semacam kuk, semacam beban, aturan yang mau tidak mau mereka harus ikuti. Kenapa? Kenapa mau tidak mau mereka harus ikuti? Karena mereka mau masuk surga. Bagi orang Yahudi untuk masuk surga harus memenuhi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat bagi mereka pada saat itu sama dengan beban, aturan yang sangat menekan mereka untuk dilaksanakan. Jadi Yesus itu mengundang orang-orang pada saat itu bilang, datang kepadaku. Karena Yesus kan datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi ketika kita mau hidup dalam dalam Kristus, artinya kita mau memikul kuk bersama Kristus. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Kristus. Menempatkan diri kita di bawah otoritas Yesus. Karena Yesus menjanjikan kelegaan, bukan hidup tanpa kuk. Kuk Yesus itu ringan dan menyenangkan. Kenapa ringan dan menyenangkan? Satu, karena kita menanggung kuk bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak sendiri. Dan ketika kita berada di dalam Yesus, kita punya teman-teman yang seperjalanan dengan kita.
bersama dengan Yesus sehingga semakin ringan beban kita. Sama dengan binatang tadi, kenapa tidak satu saja, kenapa dua? Karena ketika ketika dua atau lebih, kekuatan akan lebih banyak. Sama juga dalam hidupnya kita sehari-hari. Ketika kita mau menyerahkan hidupnya kita kepada Kristus, kita berada dalam komunitas, kita berada dalam gereja, maka kita akan mempunyai teman-teman seperjalanan di mana kita mau sama-sama belajar untuk hidup di dalam Kristus. Maka semua yang kita pikul, semua yang kita tanggung akan ringan ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya, beban atau kuk apa yang sedang kita pikul saat ini? Apa yang membuat kita merasa begitu lelah? Kadang-kadang apa yang membuat kita terbeban, yang menyebabkan kita kelelahan, jiwanya kita kelelahan. Bukan cuma fisik, bukan cuma jasmani, tetapi jiwa kita. Apa yang membuat kita terbeban? Apa yang menjadi kuk atau beban dalam hidup kita? Apakah sakit penyakit? Apakah dosa yang terus-menerus kita lakukan dengan senang? Apakah keluarga, suami, istri, anak yang seringkali tidak sesuai harapannya kita? Atau keadaan ekonomi, mungkin keuangan, utang, mungkin pekerjaan atau studinya kita, mungkin kekhawatiran akan masa depan, pasangan hidup, kekhawatiran akan masa depannya kita, mau jadi apa saya nanti, bagaimana hidupku besok-besok, dan itu menjadikan beban dalam hidupnya kita yang seringkali menguras energinya kita. Kita mengalami kelelahan, letih, lesu, beban berat karena kita tidak menggunakan kuk Yesus dalam hidupnya kita. Ketika kita mau menggunakan kuk Yesus dan memikul kuk bersama Yesus, maka kita tidak akan mengalami keletihan dan kelesuan di dalam hal rohani. Karena satu hal yang membuat kuk Yesus juga itu ringan dan menyenangkan, karena kita percaya bahwa kuk yang Yesus kenakan pada kita, kenakan pada setiap kita, pasti cocok. Pasti sesuai dengan kita. Pasti tidak akan melukai kita. Karena kita percaya bahwa Yesus mengenal kita, mengenal kemampuannya kita, mengenal sifat-sifatnya kita, mengenal apapun dalam hidupnya kita. Jadi dia tahu kuk ini cocok untuk Angga, kuk ini cocok untuk Inge, kuk ini cocok untuk Ardi. Jadi tidak mungkin bisa tak tukar, karena kalau kuknya Ardi dikasih ke saya langsung pingsan. Atau kalau kuk saya dikasih ke Ardi, terlalu ringan, tidak ada rasanya. Kalau Tuhan Yesus mengenakan kuk kepada setiap kita, pasti sesuai dan tidak akan melukai kita. Dan kuk setiap orang itu berbeda-beda. Pergumulan setiap orang berbeda-beda, tidak sama semua. Seringkali kita juga lihat mirip pergumulannya kita dengan orang, tapi pasti berbeda. Caranya kita menghadapi berbeda, kekuatannya kita berbeda. Karena Tuhan memberikan kuk kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan karakternya. Hidup di bawah kuk Kristus itu berarti kita menyerahkan hidup kepadanya, mengikuti arahannya, bekerja bersamanya dalam segala hal. Untuk tujuan yang besar dalam hidupnya kita, yaitu menemukan kedamaian dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Jangan kita lupa bahwa menemukan kedamaian itu bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan sesama. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan sesama, memikul kuk,
terus kita tidak baku cocok, selalu cari gara-gara, kita tidak akan bisa berjalan bersama-sama dengan orang. Dan pasti kita tidak menemukan kedamaian, damai sejahtera dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa hidup di dalam kuk Kristus? Poin yang pertama, bagaimana kita mau belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan seperti anak kecil. Beberapa hari ini bacaan harian itu Injilnya berbicara tentang Yesus selalu memberikan contoh. Kalau kau mau beriman seperti anak kecil ini, kalau kau mau menjadi lebih baik, kau contoh anak kecil ini. Kita diajarkan untuk beriman, percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu seperti anak kecil. Kenapa seperti anak kecil? Karena anak kecil itu polos, tidak banyak neko-nekonya, tidak banyak modifikasinya, tidak banyak maunya. Kalau kita dikasih tahu sesuatu, langsung kita bilang, oh kalau begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kalau anak kecil kan tidak. Jalan kok begini nah, dia jalan. Kalau kita tidak, disuruh jalan ke sana, kita mau jalan ke sini. Bagaimana Dik kalau kita jalan ke kanan? Kalau kita disuruh jalan lurus, kita bilang, bagaimana Dik kalau kita ke sana? Kalau anak kecil dikasih tahu, dia mendengar. Dan anak kecil itu polos, tidak banyak maunya, percaya. Biasanya kita itu mudah bilang percaya, apalagi mungkin dalam hidup sehari-hari. Gampang sekali secara teori kita bilang, ya saya percaya Tuhan. Ya saya rajin gereja, saya selalu berdoa setiap hari, saya pujian penyembahan, saya baca firman setiap hari. Saya percaya Tuhan. Tapi waktu kita mengalami pergumulan atau beban hidup, kita bilang, Tuhan kok di mana? Kenapa saya bisa punya beban hidup? Padahal memang Tuhan tidak pernah bilang tidak ada kukmu. Tuhan tidak pernah bilang tidak ada beban hidupmu. Tuhan cuma bilang pikul kuk yang kupasang. Yang kupasang, bukan yang kita pasang. Tapi seberapa sering kita mau memakai kuk kita sendiri. Seberapa sering kita mau berjalan di jalannya kita sendiri. Maunya kita sendiri. Secara teori seringkali itu kita bilang saya percaya Tuhan. Tetapi melalui apa yang kita lakukan, kelihatan bahwa kita tidak percaya Tuhan sama sekali. Bagaimana kita mau belajar mencari kehendak Tuhan sehingga kita bisa mengikuti kehendaknya dan arahannya. Kalau kita tidak bisa tahu Tuhan maunya apa dalam hidupnya kita, bagaimana bisa kita ikuti Dia? Ibaratnya kita seperti sapi atau kerbau yang masuk dalam kuk, terus Tuhan Yesus arahkan kita ke kiri, ke kanan. Dan kita itu tidak tahu maunya ini Yesus kemana. Saya percaya ini binatang-binatang yang digembalakan dengan gembala. Mungkin ini gembala menggembalakan dengan cambuk. Sehingga dia tahu, kalau cambuk 1 kali ke kiri, cambuk 2 kali ke kanan. Bagaimana bisa dia tahu? Karena dia sehari-hari bersama dengan gembala itu. Sama juga dengan kita. Ketika kita hidup bersama Tuhan, maka kita pasti bisa tahu Tuhan maunya apa. Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita percaya kepadanya, maka kita bisa tahu, kalau saya lakukan ini, kira-kira Tuhan senang atau tidak. Kalau saya ke sini, kira-kira itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yang kedua, bagaimana kita belajar mau menemukan kekuatan dari Tuhan melalui doa dan firman. Kita mau meluangkan waktu untuk berdoa, baca firman, sehingga kita bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. 4 September yang lalu, puji Tuhan saya pergi ke Jakarta bersama teman-teman ke
Jakarta untuk misa bersama dengan Paus. Jadi dalam perjalanan waktu misa di sana, misa itu cuma 1 hari, jalan-jalannya itu 10 hari. Jadi karena pergi misa dengan Paus itu ke Jakarta dan saya tidak pulang langsung karena masih ada urusan. Beberapa hari terakhir sebelum saya pulang itu saya pergi ke Cikanyere. Sebenarnya saya tidak pernah planning untuk pergi ke Cikanyere karena saya kan tujuannya ke sana hanya untuk misa dengan Paus. Tapi karena saya diajak dengan sepupu saya untuk pergi ke Cikanyere, ya saya ikut saja. Saya tidak tahu di mana Cikanyere, saya tidak pernah ke Jakarta karena saya tidak suka sebenarnya. Karena saya sudah membayangkan bagaimana macetnya Jakarta dan saya tidak suka. Jadi saya tidak pernah mau dan bercita-cita ke Jakarta. Tapi karena Paus, jadi saya ke Jakarta. Jadi pada hari itu saya pergi dengan sepupu saya ke Cikanyere. Saya tidak pernah berencana tapi dia ajak. Waktu itu long weekend, 16 September, Maulid besoknya. Jadi kita pergi hari Minggu, itu hari sepupuku bilang, hari Minggu kita pergi Cikanyere, kalau minggu kedua dan keempat itu ada adorasi penyembuhan, kita pergi misa di sana. Sepupu saya ini sudah beberapa tahun tidak pernah pergi ke puncak Cikanyere karena macet. Dia tidak pernah mau macet, tapi entah kenapa pada hari itu dia janji saya, dia tahu saya tidak pernah di Jakarta, jadi dia janji saya untuk pergi ke sana. Jadi kita pergi, begitu kita baru masuk ke tol, macetnya luar biasa. Tiba-tiba sepupuku ini bilang, macet. Ini misa di Cikanyere 9:30 pagi. Tidak tahu kenapa dia lupa jam perginya harusnya jam 5 subuh itu kita sudah pergi. Tapi dia ingatnya jam 6. Jadi waktu itu jam 6 baru kita berangkat. Baru masuk tol sudah macet. Terus dia bilang bagaimana lanjut ini. Saya rasa ini kita tidak dapat misa ini di Cikanyere. Saya diam Ji. Apa saya bilang saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu berapa lama perjalanan. Saya tidak tahu bagaimana perjalanannya. Jadi saya cuma diam. Terus kebetulan kan saya duduk paling belakang. Terus adik saya dia bilang begini. Pulang kita misa di Jakarta mau. Jangan misa di Cikanyere. Saya diam Ji. Terus ini sepupuku bilang. Berdoa mau kok saja kita bisa dapat jalan. Jadi langsung adikku bilang. Kondalia itu dia berdoa, itu di belakang. Dia diam itu dia berdoa, itu di belakang. Jadi akhirnya tidak tahu kenapa sepupu saya ini diarahkan dengan Waze ke satu jalan. Jadi kita itu jalan. Sepanjang itu perjalanan selalu ada kayak joki untuk mau naik di mobilnya kita untuk bisa arahkan kita ke jalan alternatif. Dan kita tidak mau karena kan bagaimana caranya mau kasih naik orang tidak dikenal kecuali dia arahkan melalui motor. Ini tidak, dia mau naik di mobilnya kita. Jadi kita bilang, dia sepupuku bilang kita andalkan Waze saja. Andalkan Waze akhirnya kami tiba di Cikanyere. Walaupun dalam perjalanan itu begitu banyak drama, begitu banyak asumsi-asumsi, akhirnya kami tiba di Cikanyere. Dari awal itu dibilang, kita tiba Cikanyere ini sudah khotbah. Kita tiba Cikanyere ini sudah komuni. Ternyata puji Tuhan, tidak tahu kenapa kita tiba baru Tuhan kasihanilah masuk ke kemuliaan. Jadi waktu itu saya berdoa, Tuhan saya tidak pernah mau datang misa terlambat. Kalau saya terlambat pasti saya tidak sambut atau saya tidak jadi misa. Jadi akhirnya saya bilang tapi jauhku ini Tuhan. Masa saya tidak sambut? Jadi saya bilang, Tuhan tahu gitu, kita sudah perjalanan ini begini jauh. Satu hal yang saya mau bilang, bahwa waktu itu kami mengandalkan Waze. Dalam kehidupannya kita sehari-hari, kita mengandalkan siapa dalam perjalanannya kita. Dan kami tiba di Cikanyere, pada saat jadi misa, sudah misa, siap-siap langsung pulang. Kita misa langsung doa di sana sini, ikut adorasi penyembuhan, singkat cerita 12:30 kita bilang ayo kita pulang. Karena kita harus sudah antri
karena waktu kita datang orang sudah antri macet untuk pulang. Jadi kita harus antri, katanya jam 2 dibuka perjalanan. Ternyata dalam perjalanan itu kami mau makan dulu, tapi tiba-tiba tidak tahu kenapa, tiba-tiba bilang, "Nggak usah kita makan, kita kejar tiba Jakarta." Kita itu sudah jalan menuju jalanan umum, jalan biasa. Tapi entah kenapa karena tidak jadi makan, wes arahkan ke jalan lain. Sepanjang perjalanan sepupuku itu, pote-pote itu wes terus. Kurang ajar ini wes, diarahkan kita lewat gunung, lembah. Kita betul-betul lewati gunung, lembah, jurang. Jalanannya sempit sekali, terus ada juga macet-macetnya sedikit. Sepanjang perjalanan itu sepupuku ketok-ketok itu wes, dia bilang kurang ajar, arahkan kita ke sini. Saya sudah 20 tahun di Jakarta tidak pernah lewati ini jalan. Dan puji Tuhan kita sampai Jakarta jam 8 malam. Tiketku ke Makassar jam 1 malam. Jadi saya tiba Jakarta harus makan langsung ke bandara. Saya pikir saya biar tidak makan, biar tidak apapun, yang penting saya dapat tiketku. Sepanjang perjalanan sepupuku bilang, "Nggak mungkin Bini kau dapat pesawatmu, Cek. Aduh, siapa suruh kau booking ini tengah malam? Kita nggak mungkin sampai Jakarta, pasti kau rugi ini tiket." Jadi waktu dia bilang begitu saya diam-diam. Sepanjang perjalanan dia pote-pote wes, saya cuma bilang, "Weh, kita ini menikmati di perjalanan. Ayo kita lihat gunung, lembah, kiri, kanan. Ini menyenangkan. Kau nikmati saja ini perjalanan. Kenapa kau harus pote-pote?" Dan ketika kami tiba di Jakarta, temannya ini istrinya sepupuku telepon. "Kau cari gara-gara kau pergi puncak. Wih, macet sekali." Jadi istrinya sepupuku ini bilang, "Saya sudah tiba Jakarta." "Hah? Wih, puji Tuhan." Sepanjang perjalanan itu suaminya pote-pote, maki-maki wes. Ternyata kami tiba jam 8 malam. Dan orang lain yang jalan di jalan umum tiba besok sore. Karena tidak jalan sama sekali. Jadi waktu saya tahu itu, saya langsung bilang, luar biasanya Tuhan melalui wes Tuhan arahkan kita. Seringkali dalam perjalanan hidupnya kita, seberapa sering kita marah-marah sama Tuhan. "Tuhan, kenapa jalan ke sini? Tuhan, kenapa saya harus alami ini?" Seringkali kita seperti itu. Sepupuku juga begitu. Waktu dia tidak tahu bahwa orang itu tiba semua besok sorenya, kita tidak bisa bersyukur. Seringkali dalam hidupnya kita ketika Tuhan arahkan kita, pimpin kita ke jalan yang Dia kehendaki, karena itu pasti membawa kebaikan. Kita kan tidak tahu ujungnya. Kita kan selalu lihat ketika kita sudah sampai, baru kita bilang, "Oh iya, ternyata ini baik untuk saya." Ketika kita sudah ada di zona yang aman, baru kita tahu bersyukur bahwa setiap jalan, gunung, lembah, laut yang kita lewati itu, jurang, itu semuanya tidak memberikan kecelakaan kepada kita, tapi memberikan kebaikan. Waktu saya tahu itu baru saya sadar, kalau tidak saya tidak pulang Makassar waktu itu. Rugi tiket untuk 4 orang. Baru saya tahu, baru saya bilang juga sama ipar sepupuku, "Kasih toko suamimu, berterima kasih kok sama wes. Dia sudah pote-pote, dia bilang wes kurang ajar." Ternyata wes bawa kita ke jalan yang mungkin kelihatannya sulit, mungkin kelihatannya tidak menyenangkan, tapi membawa kita tepat pada waktunya. Saya tidak bilang orang yang sampai besok sorenya itu tidak berdoa. Saya tidak bilang orang yang sampai besok sorenya itu tidak disertai Tuhan. Saya cuma mau bilang, setiap apapun yang terjadi dalam hidupnya kita, Tuhan bekerja secara spesifik kepada setiap orang. Tuhan tahu saya mau berangkat sebentar malam, saya harus tiba, kalau tidak saya rugi. Yang lain mungkin kena macet karena tidak ada hal-hal yang urgent.
Atau Tuhan mau berbicara sesuatu kepada orang yang terlambat? Tuhan mau mengajar sesuatu kepada orang yang tidur di jalanan karena macet? Tuhan mau berbicara sesuatu kepada saya yang saya ditibakan dengan sesuai waktunya? Tuhan mau berbicara kepada kita melalui setiap kuk yang kita pikul, melalui setiap pimpinan dan arahannya. Hasilnya itu setiap orang berbeda dan kita tidak perlu membandingkan hasil kita dengan hasil orang. Kita tidak perlu membandingkan jalannya kita dengan jalannya orang. Karena kita tahu setiap orang memiliki kuk yang spesifik, khusus, unik untuk dia. Pribadi lepas pribadi. Kenapa? Karena sebelum saya berangkat, saya sudah pujian penyembahan. Sebenarnya waktu itu saya masih pujian penyembahan, saya belum selesai dan saya sudah dipanggil untuk berangkat. Dan saya tidak tahu kenapa saya tidak tutup doaku pada saat itu. Jadi saya tidak tanda salib. Saya pikir nanti dalam perjalanan saya lanjut syafaatku di mobil karena saya kan duduk paling belakang. Jadi di sana Tuhan mau mengajar saya, ketika engkau mau menyerahkan perjalanan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memimpin dan mengarahkan. Ketika kita mau berdoa, meluangkan waktu berdoa dan membaca firman Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita dengan baik. Tapi seberapa sering kita itu merasa Tuhan itu tidak ada dalam hidupnya kita. Kita bandingkan hidupnya kita, perjalanannya kita dengan orang lain dan berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Kita mau hidupnya kita seperti orang lain. Dan seberapa sering kita lebih percaya dirinya kita sendiri. Seberapa sering kita terlalu percaya diri, tahu jalan-jalannya kita. Seberapa sering kita mengikuti egonya kita. Dan ketika kita gagal, ketika kita lelah, kita mempersalahkan Tuhan. Kita mempersalahkan waste-nya kita. Kita mempersalahkan waktunya kita. Mempersalahkan sesamanya kita, bahkan mempersalahkan Tuhan untuk setiap kegagalannya kita mengikuti arahan Tuhan. Terlebih lagi kita sering bilang, oh ini nasibku. Dan kita memilih untuk tinggal dalam kegagalannya kita, keputusasaannya kita, dosa-dosanya kita memilih untuk terus hidup dengan bernaung dalam kata, oh ini nasibku. Saya mengenal satu orang, beberapa kali dia melakukan kegagalan dan dosa-dosa di dalam hidupnya. Beberapa kali saya membantu dia memberikan jalan keluar. Dan ketika saya memberikan jalan keluar, saya selalu bilang, saya bantu kok dengan catatan, saya mau kau begini dan begini. Tapi dia tidak pernah mau dengar. Dan ketika dia mengalami kegagalan, saya bilang, kenapa kau tidak mau mengikuti arahanku? Apa dia bilang? Mungkin ini nasibku. Begini hidupku. Saya tidak bisa. Seringkali kita itu menyalahkan nasib, menyalahkan keadaan. Dan kita mau enak-enak hidup. Begitu gagal, kan ada orang lain yang bisa bantu. Begitu kita gagal, Tuhan yang salah. Kenapa Tuhan tidak arahkan? Kenapa Tuhan biarkan Kak berbuat dosa? Padahal seringkali kita tidak mau mengikuti arahan Tuhan. Di dalam Tuhan ada kekuatan dan harapan. Mari kita memegang tangan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu memikul kuk kehidupan kita.
Bukan dengan kekuatannya kita, tapi dengan kekuatan Tuhan dalam hidupnya kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau belajar untuk menyerahkan setiap kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan kita bisa menjalani kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk mengarahkan hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Bukan dengan kekuatan kita bisa menjalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku Mari kita naikkan pujian ini dengan ku sepenuh hati. dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau harapan di dalam hidup kami. Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami.
Seringkali kami tidak sadar. Kami mau berjalan di jalan kami sendiri. Kami mau enaknya sendiri. Kami tidak peduli dengan jalan-jalan yang Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan, ini setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenal setiap kami dengan setiap beban-beban yang kami pikul saat ini. Mungkin ada yang sakit, sudah mengalami sakit yang berapa lama, merasakan bahwa sakit penyakit yang dia derita adalah kuk yang sangat-sangat berat. Tuhan, kami persembahkan orang-orang yang sakit ke dalam tangan-Mu. Segala sakit penyakit, segala hal-hal yang membuat sakit, baik secara jasmani maupun rohani, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang menyembuhkan setiap orang yang sakit di tempat ini. Sakit secara jasmani, sakit secara rohani. Tuhan jamah, ulurkan tangan-Mu dan ringankan setiap beban yang dipikul. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang mengalami kuk dan beban dosa. Dosa yang sama terus menerus. Jatuh ke dalam dosa yang sama terus menerus. Dan pada akhirnya merasakan bahwa hidup di dalam dosa pun itu menyenangkan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Jamah bagi orang-orang yang hidup di dalam dosa yang sama. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk boleh mengubah hati, untuk boleh memberikan kekuatan, untuk boleh keluar dari kehidupan dosa, sehingga boleh mengalami kegelegaan di dalam hidup kami. Mungkin ada di tempat ini yang mengalami pergumulan dalam keluarga, memiliki suami atau istri atau anak yang tidak sesuai harapan. Tuhan, beri kami hati. Beri hati anak-Mu yang mengalami pergumulan ini untuk boleh menerima setiap kuk yang Kau berikan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kuk ini boleh dirasakan ringan. Karena Engkau yang memberikan kekuatan dan kelegaan. Berikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kekuatan untuk boleh menerima kelemahan dan kekurangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin ada di tempat ini orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, terlilit utang, keuangan yang porak-poranda. Tuhan, berikan jalan keluar. Tuhan, berikan hikmat untuk boleh hidup lebih baik dan mengelola keuangan dengan baik. Sehingga dari hari ke hari boleh hidup di dalam kemenangan ekonomi dan boleh menemukan kedamaian di dalam Tuhan.
Mungkin ada yang mengalami kekhawatiran akan masa depan. Studi, pekerjaan yang tidak menentu, pasangan hidup yang tidak kunjung datang. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mengangkat setiap kekhawatiran akan masa depan. Engkau yang memberikan kekuatan dan harapan baru dari hari ke hari. Bahwa hidup bersama Engkau selalu ada harapan dan masa depan yang indah. Ajar kami Tuhan, bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Dan tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Curahkan rahmat dan berkat-Mu senantiasa kepada setiap kami yang boleh hadir di tempat ini. Agar ketika kami boleh hidup, kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan sebagai satu-satunya andalan dan kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus satu-satunya kekuatan perisai kami. Tuhan Yesus satu-satunya pimpinan dalam hidup kami. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk selalu mengikuti arahan dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berikan kami keberanian dan kekuatan untuk senantiasa hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat suara kita bangga kepada wajah-Mu. Oh, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Nyatakan lebih lagi. Ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, oh, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kembali kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk sabda-Mu. Terima kasih untuk Engkau mau melihat kami, memperhatikan kami, bahkan menyertai kami dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan,
Kami mau memberikan persembahan kami. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Dan Engkau berkati setiap persembahan yang akan terkumpul nantinya. Agar bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di dalam persekutuan Domus Fidei ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menyertai kami dalam setiap hidup kami. Memberikan kami kekuatan, menuntun kami ke arah jalan yang Engkau tuju. Karena kami mau percaya, saat ini kami mau tetapkan hati kami. Percaya, jalan yang Engkau tunjukkan adalah jalan keselamatan. Kami tidak ragu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami mau persembahkan hanya kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah diberikan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Dan untuk persembahan bisa memberikan melalui kantong kolekte yang diedarkan atau bisa melalui QR code yang ada di layar. Dan kita akan memberikan waktu 1 menit untuk bisa scan, untuk bisa transfer melalui rekening ataupun GoPay, OVO, Dana dengan nomor rekening yang tercantum ataupun melalui scan QR code. Oke, masih menunggu teman-teman untuk scan sebelum kita ke pengumuman berikutnya. Oke, bisa kembali, kayaknya masih sempat, belum ada yang transfer. Kembali, ya thank you. Dan buru-buru, ini penting ini. Supaya bisa kembali UC minggu depan ya. Oke. Oke, udah? Kita ke pengumuman berikutnya. Untuk minggu depan, DF kita liburkan. Karena kita lagi persiapan untuk acara, untuk conference, untuk acara tanggal 12 dan acara KRK kita. Jadi untuk DF minggu depan kita akan liburkan dan see you at Catholic Revival, see you di KRK. Oke, nah untuk KRK sendiri karena begitu banyak antusias yang membludak dari teman-teman dari luar sana, yang nanyakan, mau tiket. Nah, pada malam hari ini kami dari panitia mempersiapkan tiket, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk tiket bundle The Unity pada tanggal 13 nanti. Pertama, tiket hanya dapat dibeli oleh teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang non-JSM. Oke, kita memberikan prioritas terlebih dahulu untuk teman-teman yang non-JSM yang hadir untuk bisa mengambil tiket ataupun nomor antrian. Yang kedua, satu orang hanya dapat membeli 1 tiket. Oke, 1 orang maksimal ataupun hanya dapat membeli 1 tiket. Dan supaya lebih teratur lagi, kami mempersiapkan nomor antrian. Nomor antrian itu dapat diambil di saudara Angki yang ada di sebelah sini. Ya sebelah sini yang baju JSM merah biru, jadi Tune Salvation Ministry, pokoknya yang pakai kacamata. Dia akan standby di pintu luar, samping meja hitam. Nanti ada nomor antrian di sebelah situ. Jadi kita akan antri sesuai dengan nomor antrian. Oke, cukup jelas untuk tiket bundle pada malam hari ini untuk tiket KRK-nya kita. Untuk teman-teman yang baru pertama hadir, welcome home. Selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Dan dengan hormat mungkin bisa datang ke welcome booth yang ada di depan. Yang mau tanya-tanya tentang apa sih itu JSM, apa sih itu Domus Fidei, kapan acaranya dan lain-lain itu boleh ada di welcome booth di depan, di acara di depan, di area yang sama di depan. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani, tim pujian, tim usher, tim multimedia, tim sound,
preacher kita pada malam hari ini yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita pada malam hari ini yuk. Teman-teman yang sudah melayani. Dan untuk doa penutup dan berkat kami mengundang Pastor John Gala. Untuk Pastor John Gala adalah pastor moderator kita, pastor komunitas yang membimbing komunitas kita. Shalom. Shalom. Selamat malam semua. Sebelum kita memohon berkat Tuhan, saya mewakili komunitas JSM mengucapkan banyak terima kasih kepada preacher kita malam ini, Inge, untuk mengingatkan kita semua bahwa yoke in Christ, bahwa kuk tidak lagi dilihat sebagai beban yang sangat membebani kita, tetapi kita melihat beban itu sebagai sesuatu yang indah dari Tuhan, membantu kita untuk bersama-sama melibatkan Tuhan dalam hidup ini untuk mengangkat beban kita bersama. Mari teman-teman sekalian kita berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau menghadirkan kami semua di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami, lewat doa kami, lewat kebersamaan kami, dan juga dengan rahmat kerahiman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami untuk dekat kepadamu dalam hidup ini. Bantulah kami semua, khususnya dalam memikul beban dan tanggung jawab, serta kesulitan-kesulitan yang mungkin ada dalam hidup kami. Ada yang mengalami kesulitan yang ringan, ada yang mengalami kesulitan yang berat. Dan terkadang itu semua membuat kami ingin menyerah dan berputus asa. Tetapi malam ini Tuhan, kami semua dikuatkan, diteguhkan, dan diingatkan kembali bahwa kerahiman-Mu yang tidak terbatas tetap ada bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, bantu kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam hidup ini, tetap berserah kepadamu dengan harapan dan iman bahwa Engkau akan selalu menjaga dan membantu kami, selalu memberikan yang terbaik meskipun sulit untuk kami bayangkan dan sulit untuk kami terima. Tapi kami percaya dan yakin itu semua adalah yang terindah dari-Mu. Berkati Inge dan seluruh keluarganya, berkati usaha-usaha baik yang dikerjakannya. Semoga itu semua menjadi berkat dan pujian bagi nama-Mu dan juga menjadi sarana dan berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Bapa yang maha baik, kini kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungi sertai kami dalam perjalanan dan semoga berkat-Mu menyertai dan melindungi kami dan keluarga kami, serta semua usaha-usaha dan pekerjaan-pekerjaan baik yang kami lakukan untuk studi dan juga pelajaran-pelajaran kami di sekolah. Mari kita menyatukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah yang melimpah atas Anda sekalian, orang-orang yang Anda cintai, dan juga siapa saja yang mengambil bagian dengan tulus dalam doa kita pada malam ini. Semua yang baik selalu dituntun, dilindungi, diteguhkan, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua, selamat malam. Malam. Terima kasih Pastor. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, kita mau naikkan satu pujian. Yesus adalah jangkar hidup kita, amin. Yes. Yuk kita tepuk tangan bersama-sama yuk. Yeay. Kasih Yesus tak berubah. Amin. Kasih-Mu tak berubah, rahmat cukup bagiku, walau badai menerpa, tak akan pisahkanku. Padamu ku bersandar, tak akan ku goyah. Apapun keadaan, ku tetap aman. Yesus kuatku, jangkar hidupku, imanku kau teguhkan, janji-Mu ku pegang. Oh Yesus kuatku, jangkar hidupku, imanku kau teguhkan, janji-Mu ku pegang. Oh, yeay. Yuk semuanya kita nyanyikan ya. Kasih-Mu tak berubah, rahmat-Mu cukup bagiku, walau badai menerpa, tak akan pisahkanku. Padamu bersandar, tak akan ku goyah. Apapun keadaan, ku tetap aman. Yesus kuatku, jangkar hidupku, imanku kau teguhkan, janji-Mu ku pegang. Oh Yesus kuatku, jangkar hidupku, imanku kau teguhkan, janji-Mu ku pegang. Oh yeay. Semuanya itu Yesus. Yeah. Yeah. Nyanyikan sama-sama. Yesus kuatku, amin. Jangkar hidupku, imanku kau teguhkan, janji-Mu ku pegang. Oh Yesus kuatku, jangkar hidupku, imanku kau teguhkan, janji-Mu ku pegang. Oh, 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 oh,
tanggal 12, tanggal 13 kita di Rindra Hotel ya. Luar biasa.